Peradaban Islam masa Nabi Muhammad. Sebelum ke materi, mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Azzuran Azimat. Sejarah kelahiran Rasulullah. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tragedi pasukan bergajah yang bertepatan tanggal 20 atau 570 Masehi, sesuai dengan pendapat seorang ulama besar, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri. Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ibunda Aminah. Setelah beliau dilahirkan, ibundanya memberitahu kepada kakeknya Abdul Muthalib mengenai kabar gembira tentang kelahiran cucunya tersebut. Abdul Muthalib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa syukur atas hadirnya seorang cucu yang didamba-dambakan. Kemudian dia pun memberinya nama Muhammad, padahal nama seperti itu tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Fase dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, fase Mekah. Sebagaimana diketahui, kota Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat pengabdian, Ka'bah, dan pengurus berhala serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Maka, dengan demikian ada dua cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ialah yang pertama, dakwah secara rahasia. Nabi Muhammad mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi, dakwah tersebut dilakukan secara rahasia guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Nabi Muhammad belum melakukan dakwah di majlis-majlis umum orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang-orang terdekatnya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan karena telah turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan dan tolakan dari bangsa Quraisy dengan alasan bahwa nenek moyangnya dan tradisi tersebut sudah berakar dari diri mereka. Yang ketiga, hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keganasan kaum musyrik dan hari kian bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau berkata kepada mereka, alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Fase Madinah. Kondisi Madinah sebelum datangnya Rasulullah mengalami pertentangan dahsyat antara kaum Aus dan Khazraj. Sebelum datangnya Islam, Madinah atau Yathrib mengalami permusuhan antara suku Aus dan Khazraj yang diperburuk oleh intrik Yahudi yang berusaha memecah belah keduanya untuk menguasai ekonomi. Setelah Perang Bu'as pada 618 Masehi, kedua suku menyadari dampak negatif dari permusuhan mereka dan berdamai. Ketika suku Khazraj pergi ke Mekah, mereka bertemu Nabi Muhammad yang memperkenalkan ajaran Islam dan mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, yang kemudian mereka terima dengan baik. Yang selanjutnya, Rasulullah mengubah nama Yathrib jadi Madinah. Nabi Muhammad SAW mengubah nama Yathrib menjadi Madinah
Perubahan nama yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju dan berperadaban. Setelah di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang dinamakan Masjid Nabawi, yang berkiblat menghadap Baitul Maqdis dan atapnya dari pelapa kurma dan tiangnya dari batang kurma. Selanjutnya, persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor adalah salah satu pilar dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Persaudaraan ini didasarkan pada persamaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Selanjutnya, politik, ekonomi, dan sosial. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika di dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam. Maka turunlah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perkataan dan tindakannya. Dan yang terakhir, kesepakatan untuk saling membantu antara muslim dan non-muslim. Rasulullah SAW melakukan kesepakatan dengan non-muslim untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan suasana saling membantu dan toleransi antar agama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah rela menonton video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.